Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita tidak akan banyak berbicara tentang hal-hal yang berat. Kita akan berbicara tentang diri kita sendiri. Khususnya banyak sekali di antara baraya yang adalah subscriber baru di channel ini. Saya pengen menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Baraya, saya pernah cerita tentang Kurt Cobain, seorang pemuda introvert yang dalam satu sisi ingin sekali untuk tampil, mengeksplorasi dirinya ke dunia luar, tetapi di sisi lain dia memiliki rasa takut yang besar terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kurt Cobain adalah seorang yang sangat berbakat, orang yang sangat bertalenta. Orang-orang di sekelilingnya mengatakan bahwa kamu itu memang harus maju, harus tampil ke depan, harus menunjukkan kepada dunia siapa diri kamu sendiri melalui karya-karya yang besar. Dan dalam konteks ini adalah karya-karya seni musik. Cobain sendiri merasakan bahwa dirinya memang berbakat dalam musik, tetapi dia tidak pernah mau disanjung, dia tidak pernah ingin tampil terlalu terbuka. Ketika dia bermusik, dia ingin mengaktualisasikan dirinya saja, dia ingin mencurahkan isinya hatinya saja. Musik itu adalah bahasa hati nuraninya, bukan orang lain. Jadi ketika dia bermusik, dia peduli setan dengan orang lain, mau suka atau tidak suka, mau albumnya meledak atau tidak meledak, dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika dia sudah masuk ke dalam industri musik, apa yang menjadi pertimbangannya bukan prioritas lagi. Dia harus sesuai dengan kehendak pasar, dia harus sesuai dengan ekspektasi yang diminta oleh para fans dan lain sebagainya. Nah, keributan antara dua kepentingan ini membuat beliau, Kurt Cobain, mati bunuh diri. Kita kesampingkan dulu teori yang menyebutkan bahwa dia mati dibunuh. Ya, mungkin kapan-kapan kita ada bahasannya terkait dengan hal itu, mungkin ya. Tetapi kita arahkan dulu pandangan kita pada soal pujian, pada fans, bahwa banyak sekali di antara kita yang menerima begitu banyak pujian dari orang-orang yang menyayangi kita, dari orang-orang yang menyukai kita, tetapi tidak memiliki filter yang cukup sehingga dia kemudian terbuai dan akhirnya menjadi pribadi yang lain. Saya harus ingatkan baraya bahwa pujian itu sama buruknya dengan hinaan, dan hinaan itu kadang-kadang juga sama baiknya dengan pujian. Kenapa kita menganggap pujian itu sesuatu yang baik? Karena ego kita menganggap bahwa atensi positif dari orang lain itu adalah kebaikan, dan sesuatu yang sebaliknya itu adalah keburukan, padahal sama sekali tidak. Yang menjadikan pujian atau hinaan itu menjadi baik atau buruk itu bukan orang yang memberikan kepada kita, tetapi reaksi kita atau penyikapan kita terhadap pujian atau hinaan itu. Karena kebanyakan di antara baraya sudah mengakui bahwa pujian itu adalah sesuatu yang positif, maka mari kita lihat dalam sudut pandang yang lain bahwa pujian itu bisa saja sesuatu yang sangat buruk. Hal pertama tentang buruknya pujian adalah bahwa dia akan menutup akses kita atau mengurangi akses kita untuk introspeksi diri atau mengupgrade diri. Misal seperti ini contoh kasus yang banyak sekali terjadi dalam masyarakat kita. Ada cowok dan cewek pasangan. Kemudian si ceweknya mau kondangan, mau reunian, misalkan ketemu dengan teman-teman SD-nya. Kemudian si cewek itu bilang sama si suaminya, ini bajunya bagus nggak, matching nggak, cocok nggak, ini saya mau reunian ke sini. Si laki-laki itu sebenarnya pengen mengkritik bahwa ini bajunya jelek, nggak matching, dan seterusnya. Tetapi karena dia merasa takut atau merasa khawatir si perempuan itu akan kecewa, maka dia bilang, enggak, ini bagus kok, kamu mah pakai apa aja juga bagus. Karena kamu tampil cantik selalu di mata saya. Si perempuannya senang dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika si perempuan itu ikut reunian, dia mendapati banyak sekali mata-mata yang memandang dirinya jelek karena memang pakaiannya jelek. Nah, dalam hal ini ternyata pujian itu malah buruk. Dan lebih buruknya lagi adalah si teman-teman yang melihat si perempuan ini tampil jelek, mereka semua tidak mau jujur karena takut mengecewakan, karena takut bikin si perempuannya gelisah dan sebagainya. Maka mereka bilang, oh ini kamu tampil cantik sekali, bla 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 dan sebagainya. Akhirnya dalam satu hari itu perempuan yang satu ini mendapatkan penilaian jelek dari banyak pihak tanpa dia sadari sama sekali. Nah, itu adalah masalah kecil, masalah sepele, dan masalah yang sangat individual. Tetapi hal yang sama juga bisa terjadi pada hal-hal yang lebih besar cakupannya. Misalkan tentang terkait dengan sebuah negara. Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden yang luar biasa baik, luar biasa hebat. Dalam waktu tertentu dia mampu memecahkan hampir semua masalah yang mendera bangsa ini. Tetapi kemudian karena dia memang bagus dalam hal itu, dia dipuji lagi, dia terlena sehingga semakin lama kepemimpinannya menjadi semakin otoriter dalam satu sisi, dan di sisi lain menjadi
semakin blunder, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dan meskipun demikian, ketika tetap banyak orang yang mendukungnya, yang memujinya, yang menyanjungnya, dia pikir dia tetap ada di rel yang sama, rel kebenaran yang sebelumnya pernah ia tinggali. Karena dia menilai diri sesuai dengan apa yang menurut orang lain tunjukkan kepada dia, maka dia terus saja menjalankan hal yang sama, tanpa kritik, tanpa apapun. Sehingga dengan demikian, negara yang dibawanya itu semakin lama semakin chaos, semakin kacau, dan pada akhirnya dia dijatuhkan dengan cara yang sangat menyakitkan. Itulah pada akhirnya yang menyebabkan banyak sekali orang-orang, para ahli, para pemikir yang mengatakan bahwa pemimpin itu, entah itu presiden atau perdana menteri, tidak boleh berkuasa terlalu lama di satu jabatan tertentu, karena itu akan membuat dirinya terlena kalaupun jabatannya diisi dengan hal-hal yang sangat positif. Pujian yang berlebihan dan ada dalam frekuensi yang rapat juga akan menyebabkan seseorang itu nurun kualitasnya. Karena begini Baraya, kalau Baraya dipuji terus-terusan, misalkan karena pinter, atau karena jago main gitar, atau karena jago main drum dan sebagainya, dipuji terus-terusan, sampai suatu kali ada orang yang mengkritiknya, ini harusnya nggak kayak gini, Baraya pasti sakit hati. Karena Baraya terbiasa untuk mendapatkan sanjungan dan pujian, maka ketika ada orang yang mengkritik, Baraya sakit hati. Mungkin kritik itu memang salah, tetapi lebih mungkin juga kritik itu benar karena disampaikan dengan perspektif yang lain. Nah, tetapi karena Baraya sudah terbiasa untuk mendapatkan pujian, Baraya akan menjawab kritik itu dengan mengatakan, kamu siapa? Kamu nggak tahu siapa saya ya? Saya tuh gini, orang lain tahu semua di sekitar sini siapa saya. Kamu orang bau kencur, baru kesini kan? Belum tahu siapa saya kan? Nah, jadi pikirannya itu ingin untuk menyampaikan seperti itu. Begitu kan? Kalau Baraya ahli dalam satu bidang, Baraya dipuji dalam satu bidang itu terus-terusan, kemudian ada yang mengkritik, Baraya pasti pengen ngomong seperti itu. Padahal tentu saja kritik itu bisa mendorong untuk perbaikan diri. Misal, kalau Baraya terus-terusan dipuji dalam satu hal, Baraya pasti akan malas untuk belajar lagi. Kalau Baraya jago di bidang sejarah misalkan, kemudian Baraya dipuji terus-terusan, Baraya mungkin akan susah atau malas untuk belajar pada orang lain karena sudah mengira bahwa orang itu siapa, saya lebih pintar. Nah, makanya saya sampaikan sekali lagi, ini bukan dalam konteks yang mutlak ya, bukan dalam hal yang mutlak sepenuhnya memang selalu seperti ini. Tetapi pujian itu dalam frekuensi yang rapat dan terus-terusan terjadi, kemudian disikapi dengan cara yang salah, maka pujian itu malah akan menghancurkan karakter seseorang. Cara kedua, bagaimana pujian bisa menghancurkan karakter seseorang adalah karena pujian itu akan membuat citra tertentu dalam diri orang yang dipuji. Baraya begini, ketika Baraya dipuji oleh seseorang, Baraya pasti akan senang, begitu kan? Nah, ketika Baraya senang, maka Baraya akan berusaha untuk mendapatkan porsi pujian yang sama agar mendapatkan rasa senang yang sama. Kesenangan itu adiktif, kesenangan itu dicari oleh setiap orang. Ketika seseorang mendapatkan kesenangan karena pujian, maka dia akan berusaha untuk menempatkan posisi dirinya di tempat dia dipuji sebelumnya. Kan seperti itu. Misal, ada seorang anak kecil, dia dipuji sama mamahnya. Waduh, kamu baru aja umurnya 5 tahun udah bisa ngangkat Godzilla. Nah, nanti segede 20 tahun, 30 tahun kamu bisa ngangkat apa? Hebat, kamu luar biasa. Nah, seperti itu kan, anak biasa dipuji dengan kondisi seperti itu. Nah, si anak itu akan senang dan pada waktu-waktu berikutnya dia akan mencoba pamer kepada orang lain menunjukkan bahwa dia kuat ngangkat Godzilla. Begitu ya, itu adalah hal yang normal, hal yang lumrah, hal yang alamiah. Tetapi jika frekuensi pujian itu terlalu padat dan pujiannya bentuknya berlebihan, lebay, maka ini bisa merusak citra kita yang asli dan mendorong kita untuk menemukan citra baru yang sesungguhnya tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Misal, kita dipuji karena kita bisa baca buku sehari 10. Tetapi ketika pujian itu semakin lama semakin banyak orang yang mengatakan, sehari 10 sebenarnya dia bisa sampai 1000 buku juga, sebenarnya dia bisa sampai 500 buku sehari juga, dan sebagainya. Nah, pujian-pujian itu membuat kita senang, dan karena pujiannya itu lebih dari apa yang sesungguhnya pada diri kita, maka kita berusaha menjadi sama sesuai dengan apa yang dipujikan itu. Jadi akhirnya kita baca lebih banyak buku dan sebagainya. Ketika itu gagal diwujudkan, karena kita memang nggak bisa mencapai apa yang terlalu berlebihan, kan kita nggak bisa seperti itu, maka kita akhirnya berbohong, maka akhirnya kita menciptakan pencitraan. Jadi pencitraan itu sesungguhnya bukan hanya gara-gara kita ingin terlihat bagus, tetapi gara-gara ekspektasi orang-orang yang memuji kita memang seperti itu kenyataannya. Dan pujian ini pada akhirnya bisa saja menjadi senjata makan tuan. Misal, ada seorang ustadz
yang kelihatannya kalem, santun di televisi, di YouTube, dia kelihatannya baik-baik aja. Padahal sebagai manusia yang alami, di rumahnya itu dia cuman pakai kolor doang, celana pendek, bercanda dengan anak istrinya atau dengan cucunya, kan biasa-biasa aja kan. Atau di rumah dia melakukan hal-hal yang konyol, loncat-loncat atau apa yang semacam itu yang tidak diketahui oleh orang-orang lain. Nah, tetapi karena dia dipuji terus-terusan sama orang lain bahwa dia itu sebenarnya santun, di rumah juga apa dan sebagainya, maka ketika suatu kali dia ketahuan, misalkan di rumah pakai celana pendek, banyak akhirnya orang yang menghujatnya, ternyata dia mau pencitraan dan sebagainya. Padahal aslinya dia memang seperti itu, sebagai manusia dia seperti itu. Tetapi karena dia sudah kagok dipuji, dan pujian itu satu hal yang harus Baraya garis bawahi, pujian itu jarang ada yang ikhlas. Pujian itu ada makna di dalamnya. Pujian itu biasanya menempatkan harapan kita pada orang lain. Itulah yang namanya pujian. Saya memuji Baraya karena Baraya misalkan ganteng, itu sebenarnya adalah harapan, atau dalam banyak hal itu sebenarnya adalah harapan saya yang tidak mewujud di muka saya, maka saya tempatkan kepada orang lain. Jadi ketika orang lain dipuji sama saya, itu sebenarnya adalah citra diri kita. Nah, ketika orang yang sesungguhnya itu tidak seperti itu, karena pada kenyataannya dia biasa-biasa aja, kemudian kita tahu, maka kita jatuh, kita akhirnya jadi benci, kita akhirnya tidak suka karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Padahal orangnya aslinya memang kenyataannya seperti itu. Maka Baraya sangat berhati-hatilah terhadap pujian, apalagi pujian yang berlebihan dalam frekuensi atau intensitas yang sangat tinggi. Ngomong-ngomong bahwa pujian itu tidak tulus, Baraya silahkan baca buku-buku yang terkait dengan tips untuk mempengaruhi orang lain, yaitu biasanya buku-buku psikolog zaman dulu gitu ya. Bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain? Caranya satu di antara yang paling efektif adalah puji dia. Pujian itu akan menghipnotis seseorang untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan. Misal begini, please lah tolongin saya lakukan ini. Gak banyak orang yang bisa melakukan ini. Saya tahu kamu bisa, kamu itu jago di bidang ini, maka please lah lakukan demi saya. Saya gak bisa menemukan orang lain lagi yang bisa mengerjakan ini selain kamu. Nah, biasanya permintaan itu kalau ditambahkan dengan pujian semacam itu akan efektif untuk mendorong orang yang kita minta untuk benar-benar melakukan apa yang kita inginkan. Begitu kan? Ayolah lakukan sekali ini aja lah, bantuin saya, orang lain gak bisa melakukan sebaik kamu. Kalau kamu yang melakukan ini kan kemarin juga waktu kamu ngelakuin ini beres, bagus kan? Karena emang kamu pada dasarnya gitu. Sekarang tolonglah sekali lagi aja bantuin saya untuk melakukan ini ya gitu. Nah, akhirnya si orang itu pun akhirnya melakukan hal yang sama. Atau contoh yang lebih banyak dilakukan, biasanya banyak dilakukan oleh para wanita untuk mengeksploitasi si laki-laki. Angkatan ini berat. Si perempuannya itu pura-pura lemah dan pura-pura secara tersirat menyebut bahwa si laki-lakinya itu lebih kuat. Jadi si laki-laki akan bilang, ya udah sini sama saya diangkat, gitu kan? Padahal si laki-laki dalam konteks itu sudah terhipnotis oleh si perempuan yang pura-pura lemah. Padahal si perempuan itu bisa ngangkat itu, gitu. Tetapi perempuannya males untuk gerak, males untuk ngangkat yang berat-berat. Maka please lah, aku nggak kuat, kamu kan kuat. Nah, dengan rayuan semacam itu, maka si laki-laki itu akan terbawa. Kan biasanya seperti itu. Jadi modus saling mempengaruhi antara laki-laki dan perempuan itu sudah biasa terjadi. Atau Baraya juga pasti tahulah tukang obat atau sales. Baraya ketemu sama sales di pinggir jalan, kemudian perhatikan bagaimana cara dia membujuk. Ayolah mbak, ini mbak itu cantik loh kalau pakai ini. Nah semacam itu kan, itu standar banget untuk para sales. Atau pakailah ini seperti ini, kalau ini bagus lah, bapak ini kan lulusan ini kan, iya saya kenal orang-orang kaya bapak ini memang dulunya pinter bla 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 bla. Nah gitu kan, tukang obat, sales dan sebagainya emang diajarkan oleh para ahli marketing untuk memuji orang lain, untuk memuji calon customernya, karena dengan pujian itu artinya orang itu akan mengikuti apa yang kita inginkan atau memiliki potensi yang besar untuk melakukan apa yang kita inginkan. Begitu kurang lebihnya. Nah ini kan sebenarnya hal yang standar, tetapi walaupun kita mengetahui itu, kita tetap saja sering terlena. Makanya please Baraya, pujian itu menunjukkan bahwa kita ini baik. Semakin banyak pujian, semakin menunjukkan bahwa kualitas kita memang baik. Tetapi dalam satu hal yang harus kita pertimbangkan adalah bahwa semakin banyak kita mendapatkan pujian dan kemudian kita menyikapi pujian itu dengan cara yang salah, disitulah kita akan hancur, disitulah karakter kita itu akan runtuh. Dan disitulah celah di mana orang lain mungkin bisa memanfaatkan kita. Baraya, ada satu hal lagi tentang pujian yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa pujian itu emosional. Pujian itu adalah pertimbangan-pertimbangan non-rasional.
seringnya seperti itu. Jadi misal gini, aduh kamu cantik sekali. Nah, ketika disebut kamu cantik sekali, emosi kita bukan logika kita yang bereaksi. Makasih, begitu kan ya. Walaupun kita mungkin menyadari bahwa kita ini jelek, tetapi ketika disebutkan pujian, nih kamu cantik dan sebagainya, yang merespon, yang akan membuat kita senang itu adalah emosi. Maka semakin sering dipuji, semakin membuat kita terbuai dengan pendekatan-pendekatan atau pertimbangan-pertimbangan emosional atau upaya untuk mengambil kesimpulan dengan cara emosi. Emosi itu lumrah dan alamiah karena itu adalah berkah dari Tuhan untuk kita menjalani kehidupan yang baik. Tetapi ketika emosi itu kita gunakan untuk pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan, maka ini akan menjadi sebuah masalah. Kalau kita menggunakan pertimbangan ini sebagai pertimbangan prioritas, itu akan menjadi sebuah masalah yang besar. Kita sekarang di Indonesia disuguhi oleh fenomena kita berdemokrasi secara emosional, kita berbangsa secara emosional, sehingga banyak di antara kita yang ribut-ribut karena padahal keributan itu sama sekali tidak rasional. Misal kemarin lalu, saya mohon maaf ya, ada kubu pemerintah dan kubu oposisi. Kubu pemerintah dan oposisi itu dimanapun mereka berantem, dimanapun mereka ribut-ributan, di media massa mereka ribut-ributan, dan akhirnya salah satu pihak menjatuhkan pihak yang lain. Uniknya, antara oposisi dan pemerintah itu gak pernah ketemu sebelumnya. Dan gak pernah ketemu, emang gak pernah ketemu aja, hanya hujat-hujatan tapi gak pernah ketemu. Nah, kenapa gak pernah mau ketemu? Karena mereka itu emosi. Kalau seandainya mereka rasional, mereka ngajak ketemuan, tabayun, diskusi, klarifikasi. Tetapi karena mereka kedua-duanya emosi, maka tidak terjadi pertemuan itu. Dan kenapa mereka itu emosi? Karena mereka terbiasa untuk menggunakan pendekatan-pendekatan emosional. Kenapa mereka terbiasa menggunakan pendekatan-pendekatan emosional? Salah satu alasannya adalah karena mereka banyak sekali mendapatkan pujian dari satu kubunya saja, dan kemudian mereka banyak celaan dari musuhnya saja. Itu saja, selesai. Jadi bukan pertimbangan rasional, tapi pertimbangan emosional. Dalam hal inilah kita bisa mengetahui bahwa pujian itu akhirnya menciptakan satu identitas emosional yang palsu, yang akhirnya mengancam keberagamaan dan keberbangsaan di Indonesia. Begitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, ini adalah masalah yang ringan, masalah yang kecil, tetapi ini menyangkut kita semua. Saya harap kalaupun kita mau memuji satu orang, silahkan puji dengan konteks tertentu dan tidak berlebihan, biasa-biasa aja. Karena kalaupun kita sayang banget sama seseorang, kita suka banget sama seseorang, kemudian kita memujinya secara berlebihan, maka itu adalah cara kita untuk menghancurkan karakter dan mentalnya, yang pada akhirnya akan membuat kita juga akan menjadi kecewa. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Silakan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.